Lombok Pati. Halo Brigadir Putu. Halo Zaki, bagaimana kabar hari ini? Sehat. Dan juga halo untuk sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI. Catatan seputar investigasi. Ya Brigadir Putu, ada informasi apa nih hari ini? Ya Zaki dan sahabat RTV, CSI hari ini punya informasi yang sangat menyedihkan sekali. Di mana ada seorang ayah kandung yang tega menganiaya dan menggergaji jari tangan anaknya. Ya, selain itu kami juga punya informasi akibat dendam lama. Seorang pria menikam pedagang sayur yang tak lain tetangganya sendiri. Bersama saya Zaki Hosen. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Baik, kita awali CSI hari ini dengan informasi 10 rumah semi permanen di pemukiman padat penduduk Jalan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, ludes dilalap si jago merah. Ya, penyebab kebakaran diduga korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Kobaran api melalap rumah warga di Jalan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet ke bangunan lain. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang mendapat laporan langsung menuju ke lokasi dengan mengerahkan 16 mobil pemadam kebakaran. Dibantu warga sekitar, mereka bahu-membahu berupaya memadamkan api. Akses jalan yang sempit dan permukiman yang padat membuat petugas sempat mengalami kesulitan. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Akibatnya sebanyak 10 rumah termasuk satu rumah yang dijadikan tempat konveksi ludes dilalap si jago merah. Rumah dan ada konveksi juga, jadi kebakaran sudah sementara 10 rumah, 10 kakak dengan 45 jiwa. Kendalanya ini sebenarnya kalau pada hunian, rumah pada hunian, jadi agak cepat untuk pemadam. Api akhirnya dapat dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang ibu yang rumahnya hangus terbakar sempat syok dan harus mendapatkan pertolongan medis dari PMI Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Selipi menuju Palmerah sempat tersendat akibat kebakaran ini. Sementara kasus ini kini ditangani Polsek Palmerah. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Sahabat, seorang ayah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat tega menggergaji jari tangan anak kandungnya hingga nyaris putus. Pelaku berhasil diringkus polisi setelah sempat kabur usai menganiaya anaknya. AZ yang masih berusia 10 tahun ini hanya bisa menangis di pelukan ibunya usai dianiaya ayah kandungnya sendiri di rumahnya di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pelaku berinisial T bahkan tega menggergaji jari anaknya itu hingga nyaris putus. Kejadian bermula saat pelaku mendapat laporan dari tetangganya bahwa korban diduga mencuri uang. Mendengar informasi tersebut, pelaku pun emosi dan melakukan tindakan kekerasan terhadap AZ. Ironisnya, aksi pelaku itu diketahui oleh ibu korban. Namun, ibu korban tak bisa berbuat apa-apa hingga akhirnya beberapa warga berdatangan. Pelaku pun langsung melarikan diri ke arah hutan saat mengetahui aksinya dilaporkan ke kepolisian. Untuk pelaku sendiri pada saat setelah melakukan kegiatannya itu pelaku mendapat informasi, entah mendapat informasi dari mana itu bahwa kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian dan pada saat itu langsung kabur mengarah ke hutan di belakang rumahnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, Abdul Rahman untuk CSI RTV. Sahabat, akibat dendam lama, seorang pria nekat menikam tetangganya sendiri. Tragis, meski sempat dibawa ke klinik, nyawa korban tak tertolong akibat luka tusuk di dada dan di perutnya.
Warga Jalan Veteran Desa Perbaungan, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara, dihebohkan dengan aksi penikaman yang dialami Sukaryo, seorang pedagang sayur. Sejumlah keluarga korban pun menangis histeris. Sesaat usai ditikam, warga sekitar sempat membawa korban ke klinik terdekat, namun nyawa pria berusia 58 tahun itu tidak tertolong. Korban tewas akibat luka tusuk di bagian dada dan perut. Tidak butuh waktu lama, aparat Mapolsek Bilahulu langsung menangkap seorang pria pelaku pembunuhan. Mirisnya pelaku tak lain merupakan tetangga korban. Menurut polisi, pelaku tega menikam korban karena dendam lama di antara mereka. Mana ini sudah ada sebelumnya dendam pribadi yang sudah berkelanjutan selama ini. Namun permasalahan tidak selesai di antara mereka. Begitu di TKP, si pelaku langsung menusuk di bagian dada dan perut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman seumur hidup. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV. Sahabat, dua warga yang tengah berjalan kaki tiba-tiba diserang secara brutal oleh anggota geng motor di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, akibat penyerangan ini, kedua korban terluka parah di kepala dan tangannya. Dalam rekaman kamera CCTV ini terlihat segerombolan geng motor berlarian dengan membawa botol minuman keras menyerang warga di Jalan SL Tobing, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kejadian bermula saat kedua korban Atang dan Rian hendak pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki usai dari Pasar Cikurubuk. Namun, tiba-tiba kedua korban diserang gerombolan geng motor yang menggunakan knalpot modifikasi. Para pelaku yang diduga berjumlah 15 orang itu menganiaya korban menggunakan batu dan botol minuman keras. Pelaku pun sempat mengancam korban dengan menggunakan celurit. Akibatnya, kedua korban mengalami luka parah di bagian kepala dan tangan. Bisa langsung hajar gitu. Hajar. Sebelumnya nggak ada apa gitu? Nggak ada. Mancing-mancing kayak gitu? Nggak ada. Paling nggak itu mati, kata temen. Karena temennya yang itu. Bari ngebering motor gitu, habis keluaran darah mah langsung kelabur gitu. Maksudnya mereka lari? Iya, lari. Usai kejadian, Atang dan Rian langsung dilarikan ke klinik oleh sejumlah warga. Keluarga korban akan melaporkan kasus penganiayaan ini ke polisi dan berharap para pelaku bisa ditangkap. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSI RTV. Lanjutan liputan mendalam terkait motif di balik pembunuhan 4 anak kandung oleh ayahnya di Depok, Jawa Barat masih menjadi tanda tanya. Benarkah hanya karena pelaku kecewa dengan sang istri? CSI akan kembali sesaat lagi. Sahabat, terima kasih Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Aksi keji seorang ayah menghabisi 4 anaknya sungguh di luar akal sehat manusia. Kepala keluarga yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi pencabut nyawa. Lantas apa motif pelaku tega menghabisi nyawa para korban? Benarkah karena kecewa terhadap istrinya? Informasi selengkapnya kami ulas dalam bagian terakhir liputan mendalam CSI. Ayah gelap mata, 4 anak meregang nyawa. Desember 2023, keempat jenazah anak yang dibunuh oleh sang ayah akhirnya selesai diperiksa di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari hasil otopsi, ditemukan bekas luka lebam di area hidung dan mulut yang menjadi indikasi kalau VA, SK, RA, dan AK dihabisi satu persatu dengan menutup jalur nafas mereka. Keempatnya kini telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan di tempat pemakaman umum Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat.
Isak tangis mengiringi kepergian bocah-bocah tak berdosa itu. Terutama bagi DP, ibu dari keempat korban. Sungguh malang betul nasibnya. Setelah dipukuli oleh suaminya, ia dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa keempat anak tercintanya kini telah pergi selama-lamanya. Tentu ia pun tak menyangka, suaminya yang telah saling cinta sejak tahun 2017 itu kini menjadi malaikat pencabut nyawa bagi anak-anaknya. Kondisi kesehatan dari pelaku yang telah membaik kini memudahkan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. PD kini resmi menyandang status sebagai seorang tersangka. Dari hasil penyidikan, peristiwa ini diawali oleh rasa cemburu tersangka kepada istrinya itu. Motif tersangka P ini melakukan perbuatan keji tersebut adalah karena cemburu. Cemburu kepada istrinya, saudari D, sehingga akhirnya hari Sabtu pagi terjadi tindakan penganiayaan terhadap saudari D. Saat istrinya berada di rumah sakit karena menjalani perawatan, saat itulah tersangka memiliki niat untuk menghabisi anak-anaknya. Rasa sesal kemudian muncul dari hati pelaku, dan saat itulah ia pun juga berniat untuk mengakhiri hidupnya. Tim liputan CSI menuju ke wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk menggali keterangan dari keluarga korban. Tak sulit untuk mencari keberadaan keluarga korban lantaran informasi tentang kejadian ini sudah menyebar luas. Kami pun sampai di satu rumah yang dimiliki oleh keluarga EY yang tak lain adalah kakek korban. Saya nggak tahu menahu. Jadi saya minta maaf. Oh iya, oh Bapak. Mohon maaf. Oh iya. Saya Islam. Siap. Saya percaya Allah. Benar akan katakan benar. Kalau salah akan katakan salah. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Karena saya cuma lihat di YouTube sama dengar. Oh gitu ya Pak ya? Minta maaf. Iya, nggak apa-apa Pak. Mohon maaf mengganggu. Iya. Minta maaf. Iya. Izin Pak. Tapi Bapak tinggal sendiri di sini? Saya sendiri ya. Oh sendiri aja betul? Iya. Oh iya, siap. Karena saya pengen menyendiri. Oh gitu, siap. Karena saya kena mental juga. Oke, siap Pak. Iya, maaf ya. Iya, kami memahami Pak. Iya. Siap. Sebelumnya turut berduka juga Pak untuk yang sudah terjadi. Makasih. Iya. Makasih. Selain rasa cemburu, kekerasan dalam rumah tangga kerap kali terjadi juga karena tekanan ekonomi. Sosok PD yang sudah hampir 3 tahun terakhir tidak mempunyai pekerjaan disebut-sebut sebagai biang dari peristiwa naas ini. Sebetulnya bisa dicari benang merahnya ya. Sekali lagi kalau ini adalah kulminasi dari tekanan finansial, maka saya menduga bahwa anak sering jadi isu, ya karena anak itu butuh. Bayangkan ada 4 anak pada usia balita semua, tentu yang namanya susu itu, waduh itu kencang sekali kebutuhannya kan gitu ya. Nah padahal di pihak lain kebutuhan ekonomi, pemasukan tidak cukup. Jadi anak menjadi isu yang menjadi sumber pertengkaran mereka. Nah, jalan berpikirnya begini bahwa dengan si sang suami itu membunuh anaknya, maka lalu masalah selesai, gitu kan? Maka lalu kalimat itu menjadi make sense ya, menjadi punya alasan. Apapun sebab dan alasannya, apa yang dilakukan oleh pelaku tetap tak masuk di akal sehat manusia.
Polisi pun akhirnya menerapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang juga terikat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tak heran jika pelaku kini terancam hukuman mati. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, tim liputan untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Nah, Brigadir Putu akan memberikan cuplikan video dan mengulasnya untuk Anda. Ya sahabat, seperti apa pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya? Mari kita bersama-sama lihat videonya. Ya sahabat, mari kita lihat bersama ya, ini video di mana ada pengendara sepeda motor roda 2 yang memasuki jalan tol nih. Oh, ini sungguh bahaya sekali ya. Walaupun ketemu sama petugas tuh di jalan tuh sepertinya. Ya sahabat, nah ini nih hal yang sangat berbahaya sahabat. Sebelum kita memasuki pintu tol, sudah ada rambu-rambu yang menyatakan bahwa ini merupakan jalan tol dan motor roda 2 dilarang masuk. Berarti pengendara tersebut sudah melanggar rambu-rambu lalu lintas. Sahabat, larangan motor masuk ke jalan tol tentu berkaitan dengan sisi keselamatan dan keamanan pengguna jalan. Di dalam tol berlaku kecepatan terendah 60 km per jam dan maksimum 80 hingga 100 km per jam. Sedangkan kecepatan tersebut sangat berbahaya bila ditempuh oleh motor. Selain itu, angin yang kencang di dalam tol juga pasti akan mempengaruhi keseimbangan pengendara. Maka dari itu sahabat, tertiblah dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda pribadi dan juga orang lain. Sahabat, 1 pengedar dan 2 pengguna narkoba berhasil diringkus. Puluhan paket ganja siap edar turut disita. CSI akan kembali sesaat lagi. Turun dulu Pak, turun dulu Pak. Buang dulu itu ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Sahabat, jangan pernah lengah saat memarkirkan kendaraan karena di Medan, Sumatera Utara, 2 maling masuk ke dalam indekos dan membawa kabur sepeda motor. Kedua pelaku sempat mengelabui anak penjaga indekos agar membukakan pagar. Aksi kedua pelaku terekam kamera CCTV. Dua pria berboncengan sepeda motor memasuki indekos di Gang Dahlia, Jalan Setiabudi, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Keduanya tidak masuk ke dalam, namun hanya berdiam diri di area parkir. Salah seorang di antaranya turun, kemudian mendekati 1 unit sepeda motor. Dalam waktu sekejap, motor itu pun dibawa kabur pelaku. Pencurinya 2 orang, udah. Awalnya katanya dia mau nunggu kawannya. Jadi sama si adik dibukakanlah pintunya. Udah katanya nunggu kawan di dalam. Udah habis itu ya diongkek-ongkek kereta orang itu. Udah langsung keluar orang itu. Ditutupkan kembali pagarnya. Aksi pencurian motor di lokasi itu bukanlah yang kali pertama terjadi. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban telah melaporkan pencurian tersebut ke polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Polisi menggerebek sebuah tempat yang dijadikan lokasi penyalahgunaan narkoba di daerah Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam penggerebekan itu polisi menangkap 1 orang pengedar dan 2 orang pengguna, serta puluhan paket ganja siap edar. Turun dulu Pak. Buang dulu itu ya. 3 orang pelaku penyalahgunaan narkoba ini tak berkutik saat digerebek tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang di daerah Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat digeledah, polisi menemukan 1 paket besar dan 21 paket sedang ganja siap edar dari seorang bandar. Sedangkan dari 2 orang lagi sebagai pengguna, polisi juga menemukan 3 paket ganja. Dari pengakuan pelaku, ganja-ganja itu didapat dari Provinsi Sumatera Utara dan akan diedarkan di Kota Padang.
Bersama barang bukti, ketiga pelaku kemudian digelandang ke Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Pertama, yang tersangka utama ada 1 paket besar dan 21 paket sedang siap edar. Dan di masing-masing tersangka lainnya ada menyimpan dan memiliki, menguasai narkotika jenis ganja 1 dan 2 paket. Polisi kini masih melakukan pengembangan dengan memburu bandar yang lebih besar. Sementara atas perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Juwabdi Nursyah untuk CSI, RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat RTV, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan saya Brigadir Putu Fungki, selalu ingat ya sahabat RTV, tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.